Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore anak-anak, semoga kalian saat ini masih tetap dalam keadaan sehat. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan membahas tentang bimbingan konseling di sekolah. Bersama kami telah hadir rekan dari guru BK SMP Negeri Kota Cirebon, yaitu Ibu Sariah Handayani SPD. Beliau adalah guru BK SMP Negeri 5 Kota Cirebon. Dan sebelahnya Ibu Leni, guru BK SMP Penabur. Selamat sore. Dan perkenalkan saya Maman Suryaman, guru BK SMP Negeri 5 Kota Cirebon. Bimbingan konseling di sekolah perlu dikenal oleh para siswa maupun orang tua dan seluruh masyarakat pendidikan yang ada. Guru bimbingan konseling sekolah sampai dengan saat ini banyak dikenal rancu karena guru bimbingan konseling sekolah masih menggunakan paradigma lama, di mana guru bimbingan konseling sekolah adalah guru yang selalu mengancam para peserta didik, di mana ketika melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi yang berat, akan mendapatkan sanksi tidak naik kelas atau dikeluarkan dari sekolah. Padahal tidak demikian. Oleh karena itu, marilah kita mengenal bimbingan konseling di sekolah melalui acara ini. Ibu Sari, selamat sore. Selamat sore. Selama ini bimbingan konseling di sekolah itu selalu mendapatkan penilaian, mungkin bahkan penilaian negatif. Bimbingan konseling adalah guru yang galak, yang selalu memberikan ancaman bahwa guru bimbingan konseling akan memberikan sanksi tidak naik kelas atau dikeluarkan ketika anak bermasalah. Menurut Ibu Sari, anggapan seperti itu seperti apa? Ya, terima kasih Pak Maman atas pertanyaannya. Tapi sebelum saya memberikan gambaran tentang bagaimana image guru BK di SMP atau di sekolah-sekolah saat ini, izinkanlah terlebih dahulu saya menyapa murid-murid saya yang sekarang sedang belajar di rumah. Apa kabar murid-murid saya semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat selama belajar PJJ pandemi COVID-19 di rumah. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan berbahagia. Ya, tidak dipungkiri betul apa yang dikatakan oleh Pak Maman bahwa selama ini image guru BK di sekolah itu masih mendapatkan cap yang negatif. Ini terbukti kalau kita lihat di media sosial, tidak sedikit anak-anak kita yang memberikan postingan atau statement atau meme-meme di video-video YouTube itu seakan-akan guru BK itu bukan guru BK yang bersahabat, tetapi lebih kepada polisi sekolah, lebih kepada guru BK itu guru yang selalu memberikan hukuman, memberikan tekanan, memberikan tindakan yang tidak nyaman terhadap muridnya. Itu memang masih sering terjadi anggapan seperti itu. Tapi mungkin hal itu muncul karena beberapa faktor atau beberapa hal yang melatar belakangi kenapa hal itu bisa muncul. Atau kenapa paradigma negatif tentang guru BK itu masih sering kita dengar. Salah satu faktor pertama yaitu lulusan guru BK, kalau kita lihat di sekolah-sekolah itu guru BK diduduki tidak semuanya yang berlatar belakang BK. Banyak sekali sekolah-sekolah yang belum memiliki guru BK yang profesional. Artinya guru BK yang profesional itu kalau menurut Permen 111, Permendikbud 111 itu adalah guru BK itu satu, guru yang lulusan S1 dari jurusan BK, dua, guru yang lulusan S1 dan sudah mengikuti pendidikan keprofesian BK atau disebut konselor. Nah, selama ini mungkin ada beberapa sekolah yang masih belum memiliki guru BK dengan kualifikasi pendidikan yang saya sebutkan tadi. Sehingga mungkin para guru yang bukan dari profesinya guru BK
itu akan memberikan layanan ke-BK-annya tidak sesuai dengan azas-azas ke-BK-an itu sendiri. Karena kita juga tidak menyalahkan guru tersebut, karena guru tersebut memang latar belakangnya bukan dari BK. Jadi ketika dalam penanganan siswanya mungkin saja menggunakan cara-cara atau tindakan-tindakan yang tidak nyaman bagi si peserta didik. Latar belakang yang kedua adalah kenapa image itu bisa muncul. Kita harus melihat dari segi bahwa di sini guru BK di sekolah-sekolah itu perannya bukan hanya sebagai guru BK. Banyak sekali guru BK yang berperan ganda. Misalnya guru BK yang difungsikan sebagai wali kelas, guru BK yang difungsikan juga sebagai guru mata pelajaran. Karena memang selama ini guru BK ada yang tidak masuk kelas. Jadi karena guru BK tidak masuk kelas sehingga ada kebijakan di sekolah-sekolah tertentu yang memberikan kesempatan guru BK untuk mengajar di mata pelajaran tertentu. Mungkin di sekolah tersebut karena guru mata pelajaran itu tidak ada sehingga mengkaryakan guru BK. Lalu ada juga guru BK yang berperan ganda sebagai wakil kepala sekolah, entah itu wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan, di bidang kurikulum ataupun mungkin pembina OSIS. Mungkin image itu akan muncul karena seperti itu. Salah satu contoh kita ambil kasus ya. Misalkan guru BK itu berperan ganda sebagai pembina kesiswaan. Di sini kita tahu semua bahwa pembinaan kesiswaan itu adalah tugasnya sebagai penegak kedisiplinan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Contoh, ketika anak datang terlambat, lalu kesiswaan itu akan mendata atau akan memberikan sanksi bagi anak-anak yang sering datang terlambat. Itu anak tidak mengerti bahwa yang dia terima sanksi itu bukan dari guru BK. Karena dia taunya bahwa yang memberikan adalah guru BK. Sementara peran pada saat guru BK itu memberikan sanksi terhadap anak itu sebagai kesiswaan. Contoh lagi yang kedua, ketika guru BK tersebut sebagai pengampu guru mata pelajaran, dikaryakan di guru mata pelajaran, katakanlah misalnya guru pelajaran olahraga. Ketika anak tidak mengerjakan tugas atau anak tidak melakukan pembelajaran dengan baik menurut standar di bidang pelajaran tersebut, guru tersebut atau guru BK tersebut yang mengajar guru olahraga tentunya akan menegur anak tersebut. Contoh misalnya diberikan tugas tapi tugasnya tidak pernah dikerjakan. Artinya guru tersebut akan menegur, kenapa kamu tugasnya tidak dikerjakan, dan mungkin cara menegurnya guru mata pelajaran dengan guru BK itu berbeda. Mungkin sedikit ada penekanan, mungkin ada bicaranya yang agak keras gitu. Mungkin juga sedikit ada hal yang membuat anak itu tidak nyaman. Sehingga terkesannya guru BK kok kayak gitu ya, nagih-nagih tugas mulu gitu. Apa nggak capek gitu loh, nagih-nagih tugas mulu. Itu kan di situ perannya bukan sebagai guru BK. Ketika guru BK sedang menagih tugas pada anak, dia berperan sebagai guru mata pelajaran yang dikaryakan. Nah, jadi anak-anak di rumah, mohon ya, ketika kalian mendapatkan perlakuan seperti itu, kalian juga harus paham apakah betul itu berperan sebagai guru BK yang memberikan, atau memang pada saat itu adalah guru BK yang sedang berperan sebagai kesiswaan atau sebagai wali kelas atau sebagai guru mata pelajaran. Jadi perlu bisa dibedakan mana itu peran guru BK, mana itu peran-peran sekolah yang lainnya gitu, tugas-tugas sekolah yang lainnya. Karena ada mekanisme kerjanya di BK itu. Tidak langsung menangani anak dengan cara seperti itu yang akhirnya membuat anak jadi tidak nyaman, membuat anak jadi merasa tertekan, merasa dikit-dikit begini. Contoh ketika satu lagi kasus saya ungkapkan. Ketika kesiswaan meminta guru BK bekerja sama dalam hal razia HP. Sekarang itu kan memang beberapa sekolah sudah melarang siswanya untuk membawa HP, tapi ada beberapa siswa yang masih membawanya dan ada razia. Lalu kesiswaan itu bekerja sama dengan guru BK, meminta tenaga guru BK untuk razia tersebut. Nah, image-nya nanti yang melekat guru BK. Guru BK tuh ya kerjaannya tuh ngerjain HP aja. Padahal itu adalah
bantuan untuk kesiswaan, bukan perannya dia sebagai guru BK, tapi karena dia diminta bekerja sama dengan kesiswaan. Tapi image yang muncul, guru BK tuh selalu mencari-cari salah saya gitu. Mungkin itu yang terjadi sehingga terbentuk image BK itu jelek di mata anak. Seperti itu Pak Maman. Ya itulah anak-anak sekalian, perlunya kita mengenal BK. BK itu tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya, BK polisi sekolah. Selanjutnya gimana Ibu Leni, selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktu sore hari ini. Ini tadi kita punya anggapan bahwa guru BK itu polisnya sekolah dan lain sebagainya yang negatif. Menurut perspektif teori seperti apa Bu Sari? Terima kasih untuk Pak Maman untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Anak-anakku di rumah dan para pemirsa, mungkin orang tua siswa maupun guru-guru, sebelum saya memberikan pembahasan tentang pengenalan akan bimbingan konseling secara mungkin teoritis, saya meminta untuk terutama anak-anak untuk melihat tayangan video ya. Ini yang cukup mungkin menggelitik sebelum saya masuk ke dalam pembahasan ya anak-anak. Di tayangan video ini seperti yang diulas oleh Bu Sari, beberapa seperti saya lihat meme-meme yang muncul untuk memberikan image yang negatif tentang kebekaan. Coba kita bisa lihat, saksikan ya Bapak Ibu, juga anak-anakku sekalian. Mondar mandir razia, pas datang ortu nggak berani ngapain, hanya bungkam diam pucat bukan main. Kalau berani mari lawan ortu saya, jagoan dipamerin kau tunjukkan depanku. Nah, jangan nita-nita, kamu duluan yang cari gara-gara. Likey. Ini saya tayangkan sedikit ya, anak-anakku juga mungkin para pemirsa yang di rumah. Sebenarnya saya lihat dari YouTube, video-video YouTube, itu sebenarnya ada beberapa versi yang macam-macam ya. Anak-anak kita sebenarnya anak-anak yang kreatif loh. Saya lihat ejekan-ejekan seperti ini muncul, ada yang kreatif, dibuat animasi kartun Jepang gitu, dengan berisi lagu-lagu yang sindiran dan image-nya negatif tentang guru BK. Seperti yang Bu Sari tadi sampaikan, itu fenomena yang memang terjadi di lapangan, di sekolah, maupun mungkin tidak hanya anak ya Bapak Ibu, mungkin anak-anak juga di rumah yang belum mengerti tentang kebekaan itu seperti apa. Mungkin para guru di luar mata pelajaran juga, bahkan kepala sekolah pun mungkin ada yang tidak mengerti tentang kebekaan seperti apa gitu. Di sini saya akan sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai image BK seperti apa Bapak, anak-anak, itu kita harus melihat pengertian bimbingan secara umum. Kalau berbicara pengertian bimbingan secara umum, banyak sekali para ahli ya yang menyebutkan apa itu arti bimbingan. Tapi saya mau merangkumnya. Bimbingan itu anak-anakku sekalian, suatu proses pemberian bantuan oleh seseorang yang profesional tentunya ya, tidak semua orang bisa. Tadi sedikit dikupas oleh Bu Sari, orang yang profesional ini memang harus mempunyai keilmuan yang berkaitan dengan kebekaan. Di situ seseorang tersebut harus yang berlatar belakang paling tidak sarjana pendidikan yang memang kompetensinya kebekaan atau konselor. Bantuan tersebut diberikan kepada peserta didik atau siswa yang dinamakan konseli. Bantuan tersebut diberikan untuk apa? Bantuan tersebut diberikan agar siswa atau peserta didik mampu mengenal dirinya, mengarahkan dirinya, menggali segala potensi dirinya, juga bahkan bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Bahkan kalau masuk dalam konseling, pembedanya di situ di saat dia mengalami masalah, di situ
siswa atau peserta didik mampu untuk mencari solusi atau penyelesaian untuk mengatasi masalahnya tersebut. Sehingga tercapai suatu kemandirian yang harus dia dapatkan. Untuk mencapai kemandirian supaya menjadi pribadi yang optimal. Tapi anak-anakku sekalian juga para pemirsa, ada 5 hal atau 5 komponen yang perlu kita ketahui. Dari definisi tersebut, itu sebenarnya rangkuman dan gambaran dari pengenalan akan BK. Pertama, komponen pertama yang harus kita mengerti, suatu proses, berarti dalam bimbingan tersebut, proses ini memerlukan waktu Bapak Ibu. Tidak segampang membalikan telapak tangan. Beberapa kasus contohnya ada orang tua yang mengeluh, bolak-balik kok anak saya panggil BK lagi. Tidak ada habis-habisnya gitu loh. Nah, itu yang dinamakan memang perlu proses yang kontinu. Tidak segampang seperti sulap ya Bapak Ibu, disulap nih supaya jadi baik gitu. Itu yang mungkin kalau ada mungkin orang berbondong-bondong ya Bapak Ibu, juga anak-anakku. Kedua, berkaitan dengan bantuan. Kalau bantuan berarti apa sih? Dalam hal apa anak dibantu? Bantuan ini Bapak Ibu sesuai dengan makna dari bimbingan, guidance. Bantuan ini berarti macam-macam ya anak-anakku juga Bapak Ibu di rumah. Itu bisa berupa bimbingan, istilahnya memimpin, istilahnya mengayomi, memberikan alternatif, penanaman nilai-nilai, bahkan juga mungkin yang terakhir pemberian nasihat. Nah, di sini pun sukanya terjebak orang-orang menganggap bimbingan konseling itu pemberian nasihat. Padahal tidak sesimpel itu ya, Bu Sari ya. Tidak sesimpel itu, tidak hanya pemberian nasihat, walaupun di dalamnya memang ada unsur seperti itu. Itu poin kedua Bapak Ibu, jenis bantuannya. Terus berbicara jenis bantuan, yang ketiga berbicara orang yang memberikan bantuan itu orang yang profesional. Tadi kembali sudah saya ulas, profesional artinya tidak sembarang orang. Harus guru lulusan BK atau konselor. Yang keempat, di saat memberikan bantuan, ada satu tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik atau oleh siswa atau konseli. Tujuan ini yang ingin dicapai itu, kalau di dalam kebekaan itu ada standar-standar kompetensi ya Bu Sari ya. Standar-standar kompetensi sama seperti mata pelajaran di BK pun ada tujuannya yang dicapai oleh peserta didik, terangkum dalam standar kemampuan kompetensi peserta didik. Nah, di dalam standar kompetensi tersebut itu sebenarnya merangkum seluruh tugas perkembangan siswa. Tugas perkembangan siswa berdasarkan usianya. Kalau SD ya SD, SMP, SMA, dan mungkin perguruan tinggi juga. Itu poin keempat Bapak Ibu, tujuannya yang dicapai. Yang kelima berkaitan dengan pengenalan akan BK, berbicara tentang tujuan yang ingin dicapai atau goalnya, berarti ada satu alat yang perlu dipakai oleh guru bimbingan konseling atau oleh konselor untuk bisa menolong atau membantu peserta didik. Alatnya ini ya sebagai guru bimbingan konseling atau konselor yang sudah diperlengkapi karena dia sekolah khusus kompetensinya itu, dengan alat ini keterampilan-keterampilan, teknik, metode itu yang dipergunakan untuk menolong siswa mencapai tujuan menjadi siswa yang mandiri dan optimal. Mungkin begitu Pak Maman. Nampaknya lengkap sekali tadi ya, dari persoalan di lapangan, kemudian dibantahkan oleh teori bahwa BK itu ternyata bukan hanya sekedar menangani siswa bermasalah, tapi ternyata BK ini juga berfungsi untuk mengembangkan kepribadian siswa atau peserta didik sehingga mencapai kemandirian. Itu yang disimpulkan seperti itu barangkali. Iya. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini,
Pemirsa masih dalam program belajar di rumah, akan kembali setelah jeda berikut. RCTV Langka Padani. Anak-anak sekalian, pemirsa RCTV di rumah, masih bersama kami pembahasan bimbingan konseling di sekolah. Ibu Sari atau Ibu Leni, Ya. begitu banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada pada peserta didik. Mungkin bisa nggak diklasifikasikan permasalahan apa saja? Dan barangkali bisa disebutkan contoh-contoh yang terjadi selama Ibu menjadi guru BK. Ibu Sari bisa memberikan penjelasan pada pemirsa di rumah? Ya, terima kasih. Betul, permasalahan BK itu seakan tidak pernah habisnya. Sebetulnya terkadang kita itu dianggap tidak punya kerjaan ya, terus terang ya. Beberapa image juga, saya masih berbicara tentang image BK dulu. Katanya guru BK itu enak duduk manis di ruang BK gitu. Sementara bagi kita yang pelakunya gitu, permasalahan anak itu kalau kita punya tangan banyak, menangani anak yang ribuan dengan jumlah guru BK yang sangat terbatas, karena perlu diketahui juga oleh anak-anak di rumah dan oleh orang tua di rumah bahwa rasio guru BK yang sebenarnya itu hanya satu guru BK 150 siswa. Sementara yang terjadi di lapangan adalah 1000 siswa ada hanya 2 guru BK dengan segudang permasalahan yang ada. Kalau kita sebutkan satu-satu memang sangat banyak gitu kalau mau direntet. Tapi kita akan klasifikasikan permasalahannya apa saja gitu di BK itu. Bidang-bidang atau permasalahan yang bisa kita klasifikasikan dalam layanan BK itu ada bidang pribadi, Pak Maman. Lalu kedua adalah bidang sosial. Lalu yang ketiga adalah bidang belajar. Dan yang terakhir adalah bidang karir. Tapi biasanya nih bidang pribadi dan bidang sosial itu juga ada digabung karena permasalahan pribadi terkadang itu tidak lepas dengan permasalahan sosial. Permasalahan sosial juga tidak lepas dengan permasalahan pribadi. Sehingga terkadang kita menyebutnya permasalahan pribadi dan sosial itu pribadi dan sosial, tidak berdiri sendiri gitu. Tapi ada juga yang mengatakan pribadi ya pribadi, sosial ya sosial gitu. Tapi ada yang kadangkala memang antara pribadi dan sosial itu kita tidak bisa melepaskannya. Kalau kita bisa kupas satu persatu mungkin memang akan sangat banyak gitu. Tapi kita akan memberikan contoh-contohnya saja. Bidang pribadi itu seperti apa saja gitu ya. Bidang pribadi itu lebih kepada konflik-konflik batin murid kita, baik itu yang berkaitan dengan permasalahan konflik yang terjadi dalam diri anak itu sendiri, yang ditimbulkan oleh lingkungan maupun yang ditimbulkan atau yang hadir dalam dirinya sendiri. Yang ditimbulkan oleh lingkungan misalnya contoh, konflik antara orang tua dan anak misalnya. Antara orang tua dan anak tidak memiliki pemikiran yang berbeda. Karena orang tua berpikir bagaimana, anak berpikir seperti apa, sehingga menimbulkan konflik. Lalu misalnya konflik pribadi antara temannya, baik itu teman di kelasnya, teman kakak kelasnya, atau teman adik kelasnya, atau teman di lingkungan rumahnya, atau teman di sekolahnya. Itu yang masalah pribadi. Lalu juga masalah pribadi bisa berkaitan juga dengan bagaimana dia menjalankan kehidupannya dia sebagai seorang makhluk beragama. Itu juga bisa dikatakan permasalahan pribadi. Misalnya dia sebagai seorang muslim, dia sebagai seorang Kristiani, dia sebagai seorang Buddha gitu. Kadangkala itu juga menimbulkan konflik batin tentang keagamaan dia gitu ya. Lalu kita lari ke bidang sosial. Di bidang sosial ini akan sangat banyak. Di bidang sosial karena kita makhluk sosial, tentunya kita juga akan banyak sekali bermasalah dengan dunia sosial kita, yaitu permasalahan misalnya kita tidak nyaman dengan teman sahabat satu bangku, anak tidak nyaman dengan satu bangku, anak bermasalah dengan kakak kelasnya, anak bermasalah dengan adik kelasnya, anak bermasalah dengan guru, anak bermasalah dengan teman di media sosialnya. Nah ini paling banyak sekarang anak bermasalah dengan teman media sosialnya itu. Lalu
Yang ketiga adalah masalah belajar. Masalah belajar juga banyak. Dari mulai masalah belajar, bagaimana dia mengorganisasikan waktunya untuk bisa membuat jadwal belajar yang baik. Terutama ini masalah belajar yang sekarang lagi kita alami ya di era pandemi COVID-19. Tentunya anak akan sangat-sangat banyak sekali mengalami masalah kendala belajar. Karena apa? Karena materi pembelajaran disampaikan lewat online, seperti misalnya sekarang lewat RCTP ya, bekerja sama dengan RCTP. Kan satu arah ya, tidak take and give, artinya guru menerangkan melalui media sosial atau melalui RCTP atau melalui Google Classroom atau melalui Meet atau apapun gitu, media-media yang bisa digunakan untuk pembelajaran melalui video pembelajaran, tutorial apa segala macam. Itu kan sifatnya satu arah. Ketika anak mengalami permasalahan, aduh saya tuh nggak ngerti loh apa yang tadi saya baca, video pembelajarannya pusing. Anak mau seperti apa? Anak bingung, mau bertanya sama siapa? Bertanyanya lagi juga lewat WA mungkin, lewat telepon. Tidak langsung face to face dengan guru sama dengan muridnya. Ketika anak misalnya belajarnya tatap muka seperti yang sebelum COVID berlalu, sebelum ada COVID gitu ya, itu kan pembelajaran enak. Saya rasa ini anak di rumah akan sangat banyak mengalami kendala permasalahan belajar. Seperti itu. Terus bukan hanya konten dari materi pelajarannya saja, anak juga tidak bisa membagi waktu belajarnya. Karena mau tidak mau, ketika anak belajar secara online, secara daring, anak difasilitasi oleh gawai, oleh gadget. Betulkah anak hanya membaca materi pelajaran yang di-share oleh guru? Betulkah anak hanya membaca atau melihat video pembelajaran? Ini juga menjadi suatu permasalahan dalam belajar. Mungkin membuka HP-nya hanya sebatas 5 menit, lalu main game online-nya 5 jam. Nah, itu permasalahan belajarnya sekarang. Materi belum dipahami, waktu habis untuk yang lain-lainnya. Itu permasalahan belajar. Lalu itu contoh kecil saja dari permasalahan belajar. Lalu di bidang karir juga banyak. Dari mulai bagaimana anak membentuk cita-cita yang sesuai dengan bakatnya, dengan potensinya, dengan minatnya. Lalu bagaimana anak merencanakan masa depannya, seperti misalnya anak SD mau SMP-nya kemana nih. Lalu anak SMP mau melanjutkan setelah SMP kemana? Apakah ke SMK? Lalu kalau ke SMK kemana jurusannya? Sementara SMK sekarang itu banyak banget jurusannya. Ada berbagai macam jurusan di SMK. Apa kalau misalnya ke SMA juga? Mau ke MIPA apa mau ke IPS? Itu juga garapan dari guru BK juga. Jadi tidak sekedar hanya kamu masuk IPA saja, kamu masuk IPS saja, tidak. Tapi ada permasalahan-permasalahan yang harus digali atau harus ditelusuri dari si anak tersebut. Dia memiliki kecenderungan passionnya di mana, bakatnya di mana, minatnya di mana, cocoknya di mana gitu. Dan ini juga bisa menimbulkan permasalahan bagi anak. Bukan hanya konflik batin terhadap dirinya sendiri gitu, tapi terkadang keharapan anak dengan harapan orang tua berbeda. Orang tua berkeinginan anak melanjutkan ke sekolah seperti ini dengan harapan nanti ke depannya anak akan jadi begini. Sementara dari sisi anaknya, aku nggak mau, aku pengennya ke sini karena akunya pengennya begini gitu. Nah itu kan juga suatu permasalahan yang perlu dibantu oleh guru BK dalam merencanakan bidang karirnya gitu. Bukan hanya sebatas itu. Anak juga perlu dibantu di bidang karir itu bagaimana dia merencanakan dewasanya nanti mau seperti apa. Artinya mau bekerja di bidang mana. Apakah bekerja di bidang sesuai dengan bakat dan minatnya atau bekerja di bidang yang sesuai lagi ngetren. Kadang-kala anak juga kan ikut-ikutan tren. Teman-temannya masuknya ke SMK karena mau masuk ke perangkat jaringan lunak gitu. Karena lagi ngetren ya di yang sekarang jurusan itu gitu. Padahal dia nggak punya passion di situ karena dia ikut-ikutan sama temennya, akhirnya dia ikut aja. Nah itu perlu juga hadir seorang guru BK untuk bisa mengarahkan anak mau kemana kamu gitu, yang cocoknya di mana, itu di bidang karir. Mungkin seperti itu dan barangkali Bulani bisa menambahkan nantinya Pak Maman. Bulani mungkin bisa menjelaskan, kan siswa itu bermasalah. Dan sedangkan BK itu tidak hanya menangani siswa yang bermasalah saja. Kemudian siswa yang bermasalah itu guru BK tahu dari mana gitu. Gimana bisa menjelaskan Bu Leni pada Ya, terima kasih Pak Maman.
anak-anakku sekalian, khususnya pemirsa di rumah, mungkin kalau pertanyaan yang dilontarkan oleh host kita, Pak Maman, menanyakan dari mana ya kita tahu peserta didik atau siswa kita mempunyai masalah. Ini mungkin sebenarnya cakupan kemampuan ini harus saya sampaikan ini untuk level guru-guru ya, Bu Sari. Di dalam kebekaan, Enggak, maksud saya. iya, Maksud saya siswa itu apakah dengan sadar datang sendiri atau guru BK memanggil? oh, gini Pak Maman, maksudnya kalau kita mengetahui siswa itu bermasalahnya seperti apa, memang maksudnya yang saya sampaikan begini, setiap guru BK pada saat setiap tahun ajaran itu, untuk mengetahui siswa itu bermasalah atau seperti apa klasifikasinya, memang itu diperlukan alat yang dinamakan ATP atau ITP. Assessment. Iya, itu sebagai need assessment, alat yang untuk mengukur anak-anak tersebut yang sudah pernah Dibutuhkan, tadi ya. di awal saya jelaskan, kebutuhan anak tersebut seperti apa. Di dalam ATP itu ada 10 komponen tugas-tugas perkembangan. Di situ bisa dari hasil tes tersebut, kita sebagai guru BK bisa melihat kompetensi mana dari si peserta didik ini atau anak ini dia mempunyai kelemahan atau belum mencapai kemandirian. Itu yang menjadi garapan kita untuk mengetahui, oh si anak ini bermasalah dalam, misalnya ada di 10 komponen itu berkaitan dengan landasan perilaku etis atau landasan tentang keimanan religius atau tentang kematangan dengan hubungan dengan teman sebaya. Itu sebenarnya kita bisa lihat dari pertama awal kita harus menggali masalah siswa. Gitu, Jadi Pak. anak-anak sekalian, ketika kelas 7 sebagai peserta didik baru, kalian akan mendapatkan namanya asesmen untuk mengetahui sejauh mana persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kalian yang nanti akan dikaji, dianalisa oleh guru BK, kemudian akan menjadikan suatu materi pembelajaran atau penanganan untuk kalian semuanya. Sehingga kalian akan mendapatkan pelayanan bimbingan konseling setelah mendapatkan asesmen terlebih dahulu. Barangkali Ibu Sari mau menambahkan lebih lengkap lagi. Oh, iya. Jadi anak-anak, artinya gini, ketika kalian bermasalah atau tidak menurut diri kalian, itu kalian jangan pernah ragu untuk datang ke guru BK, karena sebetulnya kami guru BK kalian semua ini memiliki instrumen atau memiliki sebuah alat ungkap masalah buat anak yang bisa disebarkan kepada anak. Biasanya kami para guru BK gitu, sebelum melaksanakan program kegiatan layanan BK yang diberikan anak, itu akan memberikan terlebih dahulu yang namanya need assessment. Need assessment itu banyak, ada yang berupa tes dan ada yang berupa non-tes. Biasanya yang berupa non-tes itu lebih kepada observasi. Guru BK itu biasanya mengobservasi ketika terjadi interaksi dengan anak, baik ketika anak sedang bermain di lapangan, ketika anak sedang mengikuti pelajaran olahraga, atau ketika kita sedang melaksanakan layanan klasikal atau layanan informasi dengan anak. Itu biasanya guru BK akan mengawasi atau mengobservasi perilaku anak, tingkah laku anak selama mereka belajar di sekolah atau berinteraksi dengan lingkungannya gitu. Itu bisa dengan layanan observasi. Lalu ada lagi dengan misalnya menggunakan instrumen tes, misalnya dengan yang seperti Bu Lani tadi bilang, ada jenis instrumen yang berupa ATP. Jenis instrumen yang berupa ATP itu adalah instrumen yang akan mengungkap aspek perkembangan 10 aspek perkembangan siswa, dari mulai aspek religi sampai aspek kemandirian sosial. Itu. Lalu ada lagi jenis alat ungkap yang bisa kita gunakan untuk menjaring siswa yang bermasalah atau untuk memberikan treatment atau kegiatan apa nih yang cocok untuk anak-anak gitu. Misalnya dengan alat ungkap masalah atau AUM. Ada 222 pertanyaan di situ yang bisa kita jadikan alat untuk bisa, oh ternyata anak ini nih yang membutuhkan pelayanan di, misalnya anak ini masih rendah atau kematangannya masih rendah di
kematangan emosionalnya. Dari alat ungkap itu nanti akan muncul anak-anak yang perlu mendapatkan pelayanan secara prioritas, atau anak-anak yang mendapatkan pelayanan secara klasikal, atau anak-anak yang mendapatkan pelayanan secara individual, secara langsung atau urgen gitu. Kalau anak-anak urgen biasanya mungkin langsung dipanggil sebagai konseling, tapi itu pun juga artinya nanti kembali lagi kepada anak dan guru BK-nya mau mekanismenya seperti apa. Ada juga memang anak yang dengan sadar secara individu gitu. Ini banyak sekali ya saya alami di sekolahan saya gitu. Ketika saya memberikan layanan di kelas, lalu anak dengan sadar, "Ibu, Bu, boleh nggak sih kalau aku ini mau datang ke ruangan Ibu?" "Ya boleh banget, mau apa, mau curhat kan?" "Iya, aku tuh Bu ada sesuatu yang..." Itu banyak, anak yang seperti itu banyak, nggak satu, nggak dua. Anak yang sudah dengan sadar pengen mengungkapkan permasalahannya, atau kadang-kadang bukan hanya permasalahan, tapi dia hanya pengen curhat gitu loh, pengen didengarkan oleh orang dewasa, atau pengen didengarkan oleh orang lain, karena mungkin untuk bercerita ke orang tuanya kan kadangkala malu, kadangkala dia tidak nyaman gitu. Jadi dia butuh seseorang yang mungkin dianggapnya lebih, artinya apa ya, lebih nyaman buat dia gitu. Terkadang dia memilih guru BK atau memilih guru BK sebagai tempat curhatnya, kadangkala kalau curhat sama temen tuh sukanya tuh ember. Baru juga curhatnya sedikit udah, aduh statusnya udah macem-macem gitu ya. Mending ke guru BK aja deh. Yang artinya kalau guru BK sih udah dewasa, terus private gitu. Nggak mungkin masalah saya bocor kemana-mana. Itu banyak banget anak yang sudah memiliki kesadaran seperti itu. Yaitu perlunya membangun image yang baik tentang guru BK di sekolah itu supaya apa? Supaya permasalahan siswa dengan mudahnya siswa sadar mengungkapkan masalahnya. Ketika image-nya jelek, boro-boro mau datang ke ruang BK. Ada masalah udah ketakutan dulu, nggak mau datang ke ruang BK karena nanti dimarahin, karena nanti diginiin. Jadi seperti itu ada dua cara gitu. Bisa dengan alat ungkap masalah, dengan instrumen, atau dengan anak memang secara sadar datang sendiri ke ruang BK. Atau sekarang sih memang sudah mulai media sosial sudah banyak ya. Saya seringkali dapat DM-an atau dapat WA pribadi dari anak gitu. "Tapi tolong ya Bu, jangan bilang ke siapa-siapa aku japri kayak gini." Itu juga sekarang sudah menjadi media bimbingan. Media sosial dan WA itu salah satu media bimbingan yang bisa kita manfaatkan untuk bisa memfasilitasi anak dalam mengungkapkan permasalahannya atau memahami perkembangan anak gitu. Kita bisa nginvite beberapa anak di media sosial kita, karena dengan seperti itu anak bisa lebih leluasa curhatnya ke kita. Mungkin itu ya yang saya alami gitu sebagai guru BK, dan anak-anak juga, anak-anak yang di rumah ya nggak usah terlalu khawatir kalau misalnya kalian curhat nanti seperti apa, selama ini kerahasiaan kalian pasti aman, karena kita punya prinsip kerahasiaan dalam bekerja di BK itu. Nah, anak-anak sekalian, tenang saja. Kalian berhadapan dengan guru BK. Guru BK seluruh kota Cirebon insya Allah akan melayani kalian dengan sepenuh hati. Seandainya kalian dipanggil ke guru BK walaupun tanpa masalah, mungkin guru BK sudah tahu terlebih dahulu masalah yang sebenarnya kalian alami, sehingga kalian bisa berkeluh kesah tentang apa yang kalian alami kepada guru BK secara nyaman. Oke. Untuk selanjutnya kita buka line konsultasi di nomor 0231482138. Silahkan kalian boleh bertanya kepada ibu guru yang ada di sini. Ibu Lani, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sari banyak sekali. Ternyata boleh anak datang sendiri juga sudah ada. Berarti sudah nggak imitnya, udah nggak negatif lagi, dia udah sadar dengan sendirinya. Kemudian barangkali yang tidak datang itu dilayaninya dengan cara apa gitu loh. Apakah kita datang ke kelas memberikan pelajaran, atau mungkin seperti apa teknik-teknik bimbingan yang akan diberikan oleh guru BK untuk menyampaikan informasi atau materi BK yang sudah diketahui sebelumnya. Terima kasih Pak Maman. Untuk tadi sebenarnya sudah sedikit dibahas oleh Bu Sari ya, Bu Sari. Untuk khusus anak-anak yang tidak rela hati untuk datang ya Bu Sari ya. Iya. Masih malu. Padahal takut barangkali. iya, mungkin
ya tadi mungkin atau masih ada image yang negatif dalam negatif dirinya. gitu ya, yang tidak rela untuk datang. Tadi yang saya sudah gambarkan, sudah paparkan lewat dari beberapa macam tes ya Bu Sari ya, yang kita ungkap. Kalau yang tidak rela hati ya mau tidak mau kita yang memanggil mungkin ya Pak. Kalau secara layanan pribadi itu Pak Maman, mungkin kita yang harus panggil anaknya, kita yang jemput bola ya Bu Sari ya. Tapi kalau untuk layanan BK tidak cuma sekedar layanan individu Pak. Jadi di saat anak yang tidak bersedia datang ke BK, kita lihat dengan satu pengelompokan dia punya masalah yang sama, kita sebagai guru BK bisa mengelompokkannya dengan memberikan materi yang sifatnya informatif, dan kita bisa masuk ke kelas lewat klasikal. Kita bisa memberikan materi-materi yang menarik, misalnya seperti misalnya yang lagi heboh bullying. Nah, ternyata beberapa anak nih yang terlihat suka bully. Oh, ada. Stop dulu. Oh, ada iya, penelpon silakan. yang masuk. Halo, selamat sore. Dari mana, dengan siapa? Halo. Halo. Halo, selamat sore. Terputus. Rupanya masih Udah nih, malu-malu. ternyata sudah ada yang siswa yang sadar barangkali. Iya, ini tapi salah masih satu. malu-malu Salah mungkin. satu, ya, salah satu. Salah satu siswa yang Ya, sadar. mudah-mudahan dengan Iya. begini Dengan image BK. BK sudah Iya, tidak betul, seperti ya. yang dibayangkan oleh mereka. Betul, Pak. Anak-anakku sekalian, ayo yang tadi teleponnya putus, jangan malu-malu, silakan bertanya. Nah, lanjut lagi ya Pak Iya. ya. Mungkin tadi yang saya katakan, dengan kita Klasikal, iya berdua. sudah mengetahui permasalahan yang bisa dikelompokkan, kita bisa masuk dalam kegiatan klasikal dengan tema-tema yang dibutuhkan oleh anak sesuai dengan pengelompokan yang ada. Dari Itu. hasil Dari assessment hasil tadi ya. assessment tadi, Oh, iya. gitu. Jadi mungkin bisa ditambahkan. Iya, mangga Bu Sari barangkali ada Iya. menambahkan. Jadi betul yang dikatakan tadi Bu Leni ya. Ketika kita sudah menyebar angket, lalu kan itu data kita olah tuh, kita akan mengetahui anak-anak ini kebutuhannya di mana. Misalnya kita menyebar angketnya ATP yang tadi Bu Leni sampaikan ya. Itu kita ATP itu akan mengukur 10 tugas perkembangan siswa. Dari 10 tugas perkembangan siswa itu nanti setiap siswa itu akan diketahui dia rendahnya di bagian mana. Setiap siswa. Nah, kalau dari satu sekolah itu nanti bisa jadikan data kelompok. Ketika misalnya kita ketahui dari kita misalnya ambil data kelompok dari satu sekolah gitu. Dari satu sekolah itu berdasarkan penyebaran ATP, alat instrumen tugas perkembangan, itu didapat ternyata sekolah saya, misalnya sekolah saya, itu yang paling rendah adalah kesadaran tentang perilaku etis, misal ya, perilaku etis dan perilaku tentang religi misalnya. Nah, dari situ kita akan mengemas bentuk kegiatan seperti misalnya kita bisa membuat format kegiatan layanan lapangan. Karena apa? Perilaku religi ya, misalnya tadi kan kurangnya di perilaku religi ya. Kita akan buat format lapangan. Jadi semua anak yang baik yang memiliki tingkat religinya rendah ataupun tidak dikumpulkan di semua di lapangan, lalu kita bikin program bagaimana nih meningkatkan ketakwaan anak-anak supaya bisa naik gitu, karena berdasarkan hasil instrumen tingkat religinya atau tingkat keimanan dan ketakwaannya rendah. Kita bisa bikin format lapangan, lalu kita bekerja sama dengan guru mata pelajaran untuk memberikan pelajaran atau materi-materi atau penguatan-penguatan untuk bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan dan ketakwaan anak kita menjadi naik, seperti itu. Oke, kita break dulu Mbak Sari. Iya. Tetap di RCTV dalam belajar di rumah, akan kembali setelah jeda berikut RCTV Langkah Padani. Peserta didik sekalian atau pemirsa yang di rumah yang masih setia mengikuti acara ini, kami masih buka line konsultasi di nomor 0231482138.
masih berkisar tentang permasalahan. Ini kalau siswa yang bermasalah itu tadi ditemukan melalui asesmen, kemudian dipanggil atau siswa datang sendiri. Kemudian kalau siswa-siswa yang berprestasi, apakah itu perlu mendapatkan layanan bimbingan atau tidak? Itu Bu Lani, mangga dijawab apa? Seperti apa itu? Iya, terima kasih Pak Maman. Anak-anakku sekalian dan para pemirsa, mungkin host kita Pak Maman masih agak bingung, suka tertukar Bu Leni dan Bu Lani. Oh iya. Karena maklum di penabur sama-sama Lani dan Leni kebetulan berpartner. Guru BK-nya Iya, ya? iya. Maaf pemirsa, Iya. ini Tidak Bu apa-apa, Leni Pak. ya. Iya. Mohon maaf, mohon maaf. Tidak apa-apa. Yang ditanyakan oleh Pak Maman, untuk kalau anak berprestasi perlu apa tidak gitu ya Itu, Pak? iya. Biasanya kan image-nya kalau masuk ke BK tuh anak-anak yang tanda kutip dianggap nakal gitu, Sudah dikasih kita label. hapuskan Iya. itu tanda Iya, bahwa itu saya padahal bermasalah, kita hapuskan. iya harus dihapuskan ya Pak Udah ya, tidak ada bahkan ya. seperti itu, Iya. mudah-mudahan. Iya. Untuk anak berprestasi sebenarnya yes ya, semua BK ruang lingkupnya tidak hanya anak bermasalah. Yang bermasalah lebih-lebih memang harus ditangani, yang biasa-biasa pun ya memang harus tertangani juga karena ada hal lain yang memang harus dikembangkan dari setiap anak. Begitu ya Bu Sari ya. Iya. Nah, terlebih lagi untuk anak berprestasi walaupun terlihat secara performanya memang berprestasi, tapi setahu saya ternyata anak berprestasi juga penting ya Bu Sari ya. Karena walaupun berprestasi mungkin dalam sisi akademik ya Pak Maman, tapi secara mentalnya pun sebenarnya perlu disiapkan. Saya pernah menemukan kasus ada kalanya anak berprestasi karena memang dalam akademik pandai, tapi sebenarnya dia punya mental yang ada rasa takut untuk bisa disalip sama orang lain gitu. Nah, sebenarnya itu juga kan suatu masalah, walaupun di performan depannya dia wah berprestasi gitu ya Bu Sari ya. Tapi secara mentalnya, emosinya berarti dia ada kendala di situ. Dimana kita juga perlu mengarahkan untuk di saat dia berprestasi, ada saatnya, maksudnya nobody is perfect. Dia berprestasi, tapi mungkin bisa ketemu teman lain yang lebih dari dia. Dan itu perlu dipersiapkan untuk bisa tidak dia menerima diri ya, Bu Sari, itu Pak. Kita dengar dulu penelpon. Ya, halo, selamat sore. Dari mana, dengan siapa? Selamat sore. Ini Selamat dengan sore. Anto. Anto dari Ini mana? Dari Perum. Dari Perum. Dari Perum. Ya. Ya, ini di mana ada yang mau bisa ditanyakan? konsultasi nih. Ini kan di masa saat ini mungkin gadget ya. Ini sangat membuat anak ini kecanduan. Nah, kemudian siang malam ini harus dengan gadget. Kalau tanpa gadget tuh kayaknya bingung nih akhirnya kan. Kemudian kira-kira apa sih dan bagaimana cara kita selaku orang tua untuk bisa membatasi anak untuk tadi tidak menggunakan gadget berlebihan. Ya, itu saja Pak. Karena mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Ini orang tua siswa berarti ya? Terima kasih. Maaf Pak, ini orang tua siswa Pak? Iya, orang tua siswa. Orang tua siswa. Terima kasih Pak. Oke, Ya. Ibu Sari dan Bu Leni. Jadi di masa ini, masa pandemi ini, karena tidak sekolah, di samping anak belajar di rumah tentunya menggunakan media Ya, handphone. ya, handphone. Nah, kebetulan dimanfaatkan juga bermain gadget Gadget. yang mungkin tidak bisa dilepas. Ini masalah ini sepertinya banyak sekali dialami oleh masyarakat luas. Ini bagaimana penanganan masalah ini sebaiknya? Ibu Sari barangkali bisa mengawali. Mungkin terlebih dahulu sama saya dulu ya Bu Leni ya. Iya, silakan. Ya, terima kasih Pak Anto atas pertanyaannya. Mudah-mudahan anak Bapak sehat di rumah selama pandemi COVID ini. Jadi gini ya, memang kita orang tua sekarang ini dalam kondisi dilema. Ketika dalam masa PJJ,
anak otomatis harus selalu berdampingan dengan yang namanya gawai atau gadget. Dengan alasan pembelajaran melalui daring seperti itu. Lalu bagaimana mengatasinya? Karena ternyata daringnya bukan hanya untuk kegiatan belajar saja, tapi kok jadi siang malam tidak bisa lepas dari gadget. Mungkin ini sebuah trik saja yang bisa dicontohkan atau bisa diterapkan nanti ke anak Bapak, mudah-mudahan berhasil tipsnya gitu ya, atau triknya. Pertama, ketika kita akan memberikan sebuah gawai atau sebuah gadget kepada anak, kita sebagai orang tua harus ada kontrak terlebih dahulu dengan anak. Kontraknya seperti apa? Anak tentunya kan anak sudah usia SMP atau lulus SD aja, anak sudah minta gadget yang macam-macam nih, yang sudah Android-nya udah yang macam-macam lah, pokoknya udah yang nggak mau HP yang begini, pengennya yang begini, HP yang seperti ini gitu. Kita sebagai orang tua tentunya tidak lepas atau tidak mungkin bisa melarang anak untuk memakai gawe, karena memang ini sudah era digital, semuanya berbasis digital gitu. Mau nggak mau, ya kita harus bersentuhan dengan gawai gitu. Bukan hanya anak, kita sendiri sebagai orang tua juga tidak akan lepas dari yang namanya gawai. Tetapi perlu bijak dalam penggunaannya. Pertama kita bikin kontrak dulu Pak dengan anak. Iya, nanti papa atau mama akan berikan gawai kepada kalian, tapi dengan syarat dan ketentuan. Misalnya syarat pertama adalah jam penggunaan gawai. Kalian boleh menggunakan gawai dari jam sekian sampai jam sekian ketika untuk pembelajaran daring saja. Karena mohon maaf Pak, perlu juga Bapak nanti konsultasi dengan pihak sekolah anak Bapak, jam pembelajaran daringnya dari mulai jam berapa sampai jam berapa. Karena di sekolah itu ditentukan jam pelajaran daring. Kalau di sekolahan saya itu ada jamnya, dari mulai jam 7 sampai jam 11.30. Setelah itu sudah tidak ada lagi pembelajaran daring. Sehingga anak juga perlu ditentukan jadwal untuk memegang gawainya. Misalnya dari jam berapa sampai jam berapa sesuai dengan jadwal daring yang diberikan oleh sekolahnya. Lalu yang kedua, kontrak yang kedua adalah gawai tidak berpassword apapun. Karena selama ini yang saya temukan, anak-anak menggunakan gawai itu dengan password. Sehingga orang tua tidak bisa melacak apa saja histori yang sudah dia lakukan dalam internet itu. Yang ketiga adalah historinya jangan sampai disetting tidak merekam histori. Jadi HP harus tetap rekam historinya, baik browsernya, baik YouTube-nya, baik jendela-jendela yang akan membawa akses ke internet. Jadi jangan sampai disetting untuk tidak berhistori. Tetap setting harus ada historinya. Sehingga ketika kita ngecek HP anak itu kita akan terlihat. Hari ini jam sekian anak melihat apa saja di histori YouTube-nya, di histori browsernya gitu. Lalu yang keempat adalah ini Pak, jadi akun di HP tersebut harus diketahui oleh orang tuanya. Karena apa? Karena kalau akunnya tidak diketahui oleh orang tuanya, yaitu kita takut kecolongan anak mengunduh hal-hal yang tidak sepantasnya dulu untuk diunduh. Kalau saya terapkan HP anak saya berakun saya semua. Jadi semua HP anak saya pakai akun saya. Jadi itu dia mau apa saja notifikasinya langsung ke saya gitu. Jadi saya bisa memantau. Lalu yang kelima adalah ada beberapa fitur di HP itu yang kita bisa mendaftarkan akun HP anak kita itu pada akun yang bisa disetting. Misalnya untuk Play Store-nya itu disetting hanya Play Store dari anak untuk usia sekian sampai sekian. Sehingga nanti itu akan muncul yaitu yang kita sudah setting dari anak sekian, umur anak sekian sampai anak sekian. Selebihnya itu tidak akan muncul di Play Store HP anak-anak kita itu. Lalu ada juga aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa memprotek HP anak kita. Misalnya aplikasi yang hanya khusus dipakai untuk anak-anak sekolah saja gitu. Jadi syarat dan ketentuan itu harus kita bikin kontraknya terhadap anak. Anak mau nggak mau harus mengikuti gitu. Kalau tidak mengikuti, ya artinya kita membiarkan anak untuk terjerumus kepada hal-hal yang
disalahgunakan gitu. Karena kita nggak yakin nggak sih kita misalnya anak PJJ seperti ini tidak menggunakan yang lain-lainnya, tentunya tidak yakin seperti kasus anaknya Pak Anto tadi ya. Dia bilang penggunaan HP-nya dari jam sekian sampai malam sampai bahkan nggak bisa lepas dari HP gitu. Nah itu lalu game-game yang terinstal di anak Bapak juga perlu kita kontrol. Apakah games itu akan memberikan dampak agresivitas pada anak kita? Atau game itu berbau pornografi, berbau kekerasan? Kalau seperti itu juga perlu ada pendampingan atau pemberian pemahaman terhadap anak bahwa game ini akan berdampak seperti ini, itu idealnya sebagai orang tua ya Pak ya. Tapi nanti itu juga kan kembali lagi ke Bapak mau seperti apa dengan anaknya. Mungkin itu trik yang bisa saya sampaikan sebagai guru BK supaya anak bisa menggunakan gawai secara bertanggung jawab dan tepat pada sasarannya. Oke, masih dibuka line konsultasi di nomor 0231. Halo, dengan siapa di mana? Halo? Halo, dengan siapa di mana? Halo? Halo? Halo, Ya, selamat sore. Assalamualaikum. selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa di mana, Waalaikumsalam. Bapak? Dengan Asep di Gunung Jati. Asep Gunung Jati. Gimana, Pak? Ada yang harus ditanyakan kepada kami? Begini Pak, Ya. bagaimana memupuk biar anak bisa belajar mandiri? Anak belajar mandiri. Karena kan sekarang ini untuk PJJ pasti dia sangat tergantung sekali pada gurunya. Ya. Seperti yang tadi Ibu bilang bahwa belajar itu kan ada dua sisi. Sementara sekarang kan satu sisi ya. Jadi kalau misalnya dengan memupuk anak mandiri, dia lebih bisa untuk menyimpulkan atau menganalisis atau mencari pelajaran yang lebih baik lagi. Oke, itu saja, Pak. Terus yang kedua, itu Pak, kalau anak belajar sampai malam itu baik nggak sih Pak? Sampai jam berapa ya bagusnya belajar sampai malam? Oke, itu aja, Pak. Iya. Jadi, Ya. mangga Ibu Sari Terima atau Bu kasih. Neni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Kasih Pak Asep. Pak Asep ya. Wah, teleponnya berdering lagi ya. Terima kasih banget ini apresiasinya. Ternyata kita launching pertama ya Pak Maman, tapi penelponnya ternyata banyak nih. Belum selesai kita menjelaskan sudah berdering lagi teleponnya. Jadi tandanya guru BK image-nya sudah baik. Iya, berarti mungkin sudah baik. Terima kasih. Semoga ya. Tadi Pak Asep ya, sebelum saya jawab Pak Asep, saya mau agak cepet ya. Saya tadi sedikit untuk Pak Anto ya Bu Sari ya. Iya. Pak Anto yang diulas oleh Bu Sari itu udah bagus banget. Itu mungkin saya cuma menambahkan gini, untuk yang Bu Sari jelaskan itu untuk awal pertama di saat anak kita belum kenal HP, Bapak Ibu di rumah. Memang itu harus seperti itu yang dikatakan oleh Bu Sari. Tapi di saat anak kita sudah istilahnya terjerumus dalam lembah kekelaman HP yang memang dirasakan oleh seluruh orang tua ya Bapak Ibu. Saya pun punya anak mengalami itu. Kalau kita mau jujur, selama PJJ ini memang ada plus minusnya. Plusnya mungkin anak lebih, tidak hanya anak ya, guru pun semua dituntut untuk up to date. Wah, lebih mengeksplor diri. Nah, anak pun sama. Tapi negatifnya saya pun melihat dari kenyataan anak saya di rumah, jam untuk bermain gadgetnya itu sangat luar biasa. Tidak dipungkiri. Teleponnya Pak Asep gimana, Pak? Bu? Iya, tadi Pak, Bu, Pak. Yang Pak Anto ini saya cuma mau memberikan tambahan sedikit. Kalau misalnya sudah terlanjur, ke satu Pak Anto tolong kita sebagai orang tua pun harus tetap up to date terus seperti yang Bu Sari bilang. Tapi kita pun sukanya walaupun harus up to date, sukanya ketinggalan banyak ya dengan anak kita Pak Maman. Iya. Saya pun ngerasain beda banget, zamannya rentangannya berapa tahun pun kita udah beda. Kalau Bu Sari bilang, cari supaya historinya jangan dihapus. Anak tuh bisa lebih mengakalinya lebih hebat lagi dari kita. Itu yang saya rasakan. Tapi yang saya mau bilang, Pak Anto jangan segan-segan di saat sudah terlihat gejala yang menyimpang ya. Maksudnya terlalu males banget gitu loh. Artinya terlalu sudah tidak mempedulikan makan. Iya, makan dan aja udah enggak. yang lainnya Iya, semua gitu. iya betul. Kalau udah sampai seperti itu,
perlu orang tua juga apa ya ibaratnya tegas ya Bu ya. Sukanya kita kalau ke anak kan aduh kasihan. Nah, kalau udah tahap begitu ya dirasa ada yang menyimpang perlu tegas, dengan tegas HP-nya harus disita, atau saya terjadi sama anak saya, HP anak saya itu pernah dikepruk sama papahnya itu karena terlalu HP-nya main HP terus sampai dikepruk. Bagi saya aduh tapi saya tetap diem ya untuk biarkan gitu. Walaupun terakhir saya bilang, kenapa HP-nya harus dikepruk gitu kan, sayang-sayang HP-nya gitu. Ya. Tapi Harus harus memang harus tegas lagi. seperti itu Bapak Ibu. Itu mungkin untuk Pak Anto ya Pak Anto. Walaupun harus korban, aduh sampai rusak HP-nya gitu. Tapi itu shock terapi juga untuk anak. Yang Pak Asep ya, kita masuk Pak Asep ya Pak. Pak Asep tadi pertanyaannya kalau belajar, saya menanggapi yang belajar malamnya ya Bu Sari ya. Mungkin Bu Sari nanti yang kemandirian. Kalau belajar malam Pak Asep, kalau dalam kebekaan sebenarnya saya memberikan sedikit pemahaman ya Pak Asep. Dalam setiap orang itu sebenarnya belajar itu on fire-nya beda-beda ya. Ada namanya gaya belajar, style setiap orang beda-beda ya Bu Sari. Kalau Pak Anto tadi bilang, boleh nggak sih belajarnya malam, terus batasannya sampai jam berapa? Nah itu perlu Bapak gali. Ya caranya ya harus PDKT Pak, pendekatan seperti dulu Bapak mungkin PDKT sama Ibu. Ini juga ya Bu Sari ya, perlu Bapak juga PDKT menyediakan waktu untuk anak. Melihat anak Bapak ini kalau belajar diperhatikan polanya. Kalau dia malam belajarnya, terus hasilnya ada korelasi, lah berarti dia memang stylenya, gaya belajarnya memang on fire-nya di malam hari ya Bu Sari. Karena Pak Asep, setiap orang berbeda di saat belajar tuh on fire atau benar-benar bisa nerima yang dipelajari itu beda-beda. Ada yang on fire-nya pagi hari nih, ya sudah berarti kasih kesempatan anak ini di pagi hari untuk badannya fresh ya Pak ya, biar bisa belajar. Tapi kalau memang on fire-nya malam hari, ya sudah kita kondisikan, ya sudah nak kamu harus siangnya tidur dulu gitu kan. Iya, jadi jumlah jam tidurnya tetap mungkin 8 jam untuk anak-anak. Begitu Pak Asep, informasi atau masukan dari saya. Terima kasih. Nah, gimana Bu Sari, belajar mandirinya seperti apa Bu Sari? Ya, terima kasih Pak Asep atas pertanyaannya. Mungkin sedikit menambahkan dulu tentang boleh nggak sih gitu kalau anak kita belajar sampai malam gitu. Jadi betul apa yang dikatakan Bu Leni bahwa anak itu memiliki kecenderungan, kenyamanan tersendiri atau memiliki gaya belajar sendiri. Ada anak yang senang belajar dalam kondisi sunyi. Jadi mungkin anak Bapak itu salah satunya termasuk anak yang memiliki gaya belajar yang harus sepi, sunyi, makanya malam-malam gitu. Ada anak yang memiliki gaya belajar meskipun rame juga enjoy aja buat anak tersebut gitu. Bahkan diiringi dengan musik gitu. Jadi di sininya pasang handset gitu loh. Karena memang mungkin gaya belajarnya dia lebih kepada audio gitu. Terus ada juga anak yang belajarnya juga nggak begitu peduli dengan lingkungan sekitar gitu. Dia asik aja membaca, mencatat gitu ya. Karena memang dia juga punya kemampuan visualnya yang tinggi gitu. Jadi memang nanti kembali lagi kepada fashion anak Bapak, gaya belajar anak Bapak ada di mana. Jadi biarkan saja belajarnya sampai larut malam karena memang mungkin dia nyamannya pada saat larut malam. Ketika malam belajar materi yang dipelajari itu akan terserap dengan baik. Tapi juga perlu diingatkan juga Pak gitu. Kalau misalnya malamnya sampai batas mana, kalau misalnya belajarnya dari sore dari jam 7 sampai jam 12 malam, ya itu sih kayaknya udah angut banget ya. Udah holik banget gitu belajarnya. Udah perlu diingatkan gitu. Itu belajar seperti itu juga kurang bagus untuk kesehatan anak gitu. Karena ya bebannya akan semakin untuk kesehatannya akan tidak bagus gitu. Masih dalam pantauan. Nah, kalau untuk belajar mandiri, memang di era pandemi ini anak dituntut untuk bisa belajar mandiri. Salah satunya mungkin juga trik juga atau cara juga yang bisa saya sampaikan ke Pak Asep gitu ya. Belajar mandiri di rumah itu memang tidak harus benar-benar mandiri Pak. Kalau untuk saat pandemi perlu ada juga pengawasan dari orang tua. Mungkin orang tua pengawasannya dalam hal ini yaitu orang tua dan anak bekerja sama atau bersama-sama membuat mengatur jadwal keseharian anak. Jadi dari mulai jam berapa dia bangun tidur, dia makan, dia belajar mengikuti PJJ yang sudah diberikan sama jadwal sama sekolah masing-masing.
lalu belajar mandiri di rumahnya itu jam berapa gitu. Itu harus dibikin jadwal secara tertulis, Pak. Sehingga nanti Bapak ketika jadwal sudah secara tertulis itu dibuat, tempelkan saja di kamar anak Bapak atau di mana yang bisa Bapak pantau gitu. Bapak nanti bisa mengingatkan, "Nak, waktunya kamu istirahat, waktunya kamu harus belajar, waktunya kamu harus makan," gitu. Jadi belajarnya bisa terpola ya Pak Maman, teratur gitu ya, karena juga. terkendali gitu. Karena sudah ada jadwal yang sudah dibuat gitu. Tidak serampangan lah seperti itu. Benar. Terus untuk selanjutnya belajar mandiri lebih kepada mungkin bagaimana anak mempelajari pelajaran itu secara mandiri tanpa bantuan dari guru. Seperti itu mungkin ya di era pandemi mah gitu. Ini bagaimana gitu caranya? Pertama, mungkin anak harus bisa memasuki media atau memahami media yang digunakan oleh guru tersebut. Misalnya guru tersebut itu pembelajaran daringnya menggunakan Google Classroom. Bapak sebagai orang tua harus memantau atau ikut juga melihat di dalamnya Google Classroom-nya seperti apa gitu. Anak-anaknya yang join berapa orang, gurunya di dalamnya juga ada berapa orang. Lalu tugas-tugasnya juga seperti apa, harus di-downloadnya jam berapa, terus tugas-tugas dikerjakannya harus expire-nya jam berapa, karena ada beberapa guru yang menyeting tugasnya juga expire gitu. Misalnya dikerjakan sampai tanggal sekian, jam sekian. Bapak juga harus tahu. Lalu ketika materi itu sudah terdownload sama anak dan dipelajari sendiri sama anak, mungkin caranya bisa masih dalam HP tersebut atau dalam komputer tersebut, atau bisa juga harus di print gitu, karena ada anak yang tidak nyaman ketika belajar melalui layar monitor HP atau layar monitor PC atau laptop gitu ya. Jadi perlu di print juga, nggak apa-apa Pak, di print, karena ada anak yang materinya akan nyampe ke otak dengan lama ketika anak harus mencoret-coret gitu. Karena memang mungkin anak memiliki gaya belajar kinestetik. Jadi anak membaca sambil mencoret-coret dengan pensilnya, digaris bawahi gitu. Karena itu akan lebih dicerna oleh otaknya atau lebih lama teringat sama anak Bapak gitu. Itu bisa dilakukan seperti itu cara-caranya. Atau juga misalnya mendownload video pembelajarannya. Itu bukan hanya di HP, karena di HP itu kan kecil, misalnya di PC lalu disimpan di folder gitu dan bisa diulang berkali-kali supaya bisa lebih paham. Kalau dibaca satu kali, misalnya hanya di HP gitu ya, itu kan tidak akan tidak terang gitu tuh Pak, tidak luas gitu tuh tampilannya gitu. Jadi mungkin bisa berulang-ulang untuk beberapa kali menyetel video itu supaya materi yang disampaikan dalam video pembelajaran itu lebih jelas anak Bapak pelajarinya gitu. Terus untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru melalui daring itu juga perlu Bapak kontrol apakah sudah dikerjakan atau belum gitu. Apakah sudah dikirim atau belum. Itu saja mungkin Pak yang bisa Bapak lakukan dengan anak di rumah. Artinya bekerja sama di rumah, karena bukan menggantikan sebagai guru Pak, tapi mendampingi anak sebagai selama pandemi berlangsung gitu. Karena kalau misalnya pelajaran mandiri di rumah tanpa didampingi orang tua, saya rasa itu juga tidak akan optimal hasilnya. Mungkin seperti itu Pak Maman. Oke Pak Asep, belajar mandiri bukan berarti anak dibiarkan belajar sendiri, namun tetap dalam pantauan orang tua, dan tentunya kapan saja anak belajar, orang tua bisa melihatnya dan bagaimana apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Telepon berikutnya. Halo, selamat sore. Sore Pak. Dengan siapa, di mana? Dengan Okta Pak. Dengan Ibu Okta. Okta di Perum. Ibu Okta di Perum. Gimana Ibu Okta? Okta di Perum. Siswa Ya. kayaknya Pak. Siswa. Siswa atau ibu? Ibu. Ibu, iya gimana Bu? Iya Bu. Ibu di Perum. Iya Bu, cepat Bu, ya karena waktu udah mau habis Bu. Ini Pak, saya ini sangat beruntung sekali ya bisa masuk ke sini. Saya mau menanyakan begini, dalam situasi seperti sekarang ini gitu ya Pak ya, kita sebagai orang tua nih Pak, khususnya sebagai orang tua, masa ini sekolah itu menuntut untuk pembelajaran itu dari
daring ya Pak ya, Iya. dari ya Bu ya, dari daring, dari pembelajaran jarak jauh, dan otomatis itu menggunakan gadget atau handphone. Iya. Sedangkan banyak di antara orang tua yang lain gitu loh, jangankan untuk membeli gadget atau mempunyai gadget lah gitu, dengan suatu persoalan, maksudnya untuk makan saja kita sulit gitu loh Pak. Iya, iya, Bu, untuk iya. menangani itu Pak, untuk menangani hal-hal yang seperti itu gitu loh, adakah solusi yang terbaik dari pihak sekolah tersendiri? Iya. Gitu aja Pak, mungkin pertanyaan itu aja yang saya sampaikan pada Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore Pak. Oke, kalau ini saya bisa menjawab Ibu. Ya, dengan program RCTV ini menjawab bahwa barangkali siapa saja yang tidak memiliki handphone, tidak mau membeli handphone, tidak membeli kuota, dengan melihat tayangan RCTV setiap hari yang ditayangkan oleh Dinas Pendidikan bekerja sama RCTV, itu merupakan pengganti daripada pembelajaran jarak jauh yang dilakukan sama saja melalui handphone, melalui melihat tayangan RCTV, itu sudah merupakan kegiatan belajar. Jangan khawatir Bu, semua ketika pandemi ini semua serba keterbatasan. Kita bisa memaklumi apa yang ada di lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya. Terima kasih. Demikian akhir dari pembahasan sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Leni, kepada Ibu Sari, Sama-sama. dan pemirsa di rumah, anak-anak sekalian. Mudah-mudahan dengan kegiatan atau dengan pembahasan BK saat ini, sore ini, kalian semua sudah tidak takut lagi dengan BK. Kalian akan menghampiri BK dengan senang hati, dan guru BK pun akan memberikan pelayanan dengan senang hati pula. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa, aku demikian program belajar di rumah. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat semuanya. Tetaplah menjaga kesehatan dengan berada di rumah saja. Dalam program belajar di rumah selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.